Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan One Channel. Di video ini juga saya mau berbagi perawatan seputar pohon durian ya, yang ada di kebun ataupun di halaman sebelah rumah. Jadi untuk skala rumahan, saya rasa tidak terlalu berat ya untuk melakukan perawatan ini. Perawatan apa itu? Perawatannya adalah pemberian kapur tohor atau kapur gamping ya, secara rutin ke pohon durian kita. Apa tujuan dan fungsi dari pemberian atau apa ya namanya ini, pelapisan pada batang bawah pada pohon durian? Salah satu fungsinya adalah satu, sebagai pencegah jamur tentunya ya, karena kapur tohor sendiri itu bersifat panas, atau kapur gamping ya. Kemudian yang kedua, sebagai indikator jika terjadi masalah pada pohon durian kita atau pada batang pohon durian kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia agak kuning-kuningan ya. Ini indikasi bahwa di sini terjadi masalah, entah itu masalah kulit atau masalah batang, ataupun bisa jadi juga masalah hama. Kalau biasanya itu kalau terjadi atau terkena kanker batang di pagi hari, biasanya di sekitar sini tuh basah, misalkan kalau memang itu terkena kanker batang. Atau bisa jadi karena diserang hama. Hama biasanya tuh apa ya istilah namanya ya, penggerek batang. Nah, penggerek batang itu juga sering mengganggu pohon durian dengan cara dia melubangi batang atau dahan atau bahkan ranting, terutama di batang-batang yang seringkali tidak kita perhatikan ya. Kalau misalkan belum diberikan kapur gamping atau kapur tohor ini, warnanya itu agak samar. Tapi ketika kita melakukan pengecetan dengan kapur gamping atau kapur tohor ini, dia akan mengeluarkan indikasi warna atau kontras ya, antara putih dan warna basah seperti ini. Ini kemarin lalu habis diserang oleh hama penggerek batang, entah penggerek batang atau entah hama lain ya, kurang paham. Tapi yang jelas di dalam itu ada kayak semacam ulat-ulat kecil gitu pada bolong. Kemudian dia mengeluarkan kotoran di sekitar lubangnya gitu, sekitar lubangnya dia mengeluarkan kotoran. Jadi saya apa itu namanya ya, berikan coakan atau saya lubangi, saya bersihkan dalamnya. Tapi ternyata banyak banget di pohon durian ini. Waktu itu memang saya belum memberikan atau melakukan pemberian kapur gamping atau kapur tohor ini ya. Jadi waktu itu saya agak apa istilahnya, colongan. Jadi untuk selanjutnya saya akan memberikan kapur gamping atau kapur tohor ini kepada pohon durian yang saya rawat. Di sini juga ada, baru saja saya kasih. Ini durian blackthorn ya, mochi, duri hitam, baru saya berikan, masih basah ini. Alhamdulillah pantauannya lebih mudah. Pantauannya bagaimana maksudnya? Pantauannya ketika terjadi serangan hama seperti tadi, karena warna dasar dari kapur tohor ini putih ya, apalagi kalau sudah kering, kondisi ini masih basah ya. Jadi kalau kondisinya sudah kering, dia akan kontras sekali jika terjadi masalah pada batang, entah dia keluar cairan atau berlubang atau gimana. Dari jauh juga sudah kelihatan kalau itu bermasalah. Nah, karena kita tahu bahwa batang itu bermasalah, maka kita bisa mengambil tindakan lebih cepat atau tindakan sesegera mungkin gitu. Lalu apa saja yang perlu diberikan kepada pohon durian atau campuran kapur gampingnya atau kapur tohornya ini? Ini adalah sisa tadi ya, pemberian kapur tohor yang saya lakukan di pohon durian sana, montong sama duri hitam itu. Dan ini ada durian bawor usia 3 tahun
3 tahun lebih, hampir 4 tahun lah kondisinya seperti ini. Ini juga sedang uji coba proses namanya itu stres air, karena saya mau coba. Kalau misalkan kok berhasil ya alhamdulillah, kalau tidak ya coba lagi tahun depan. Kemarin 2 minggu atau 3 minggu sekali saya memberikan pemupukan pembuahan ya, MKP dan juga tambahan boron. Terus lebih lewat 2 minggu atau 3 minggu saya berikan lagi, dan dalam masa 2 minggu atau 3 minggu itu saya tidak melakukan penyiraman sama sekali, alias stres air, hingga area tanah di sekitar pohon ini kering seperti ini. Nanti setelah 3 minggu lagi saya akan melakukan pemberian 1 kali lagi MKP dengan campuran boron sedikit. Kemudian saya lakukan stres air lagi, karena sebentar lagi mungkin juga hujan sudah turun ya. Maksudnya musim hujan akan datang, karena ini sudah malam, kayak malam. Kalau sore itu terkadang sudah agak mendung di tempat saya ini. Jadi kemungkinan sih, belum tentu juga. Namun buat jaga-jaga saja, persiapan terakhir untuk pemberian pupuk kocor nanti akan saya lakukan setelah 3 minggu stres air. Dan kembali ke tema, kapur tohor ini atau kapur gamping ini bisa dilakukan dengan campuran pemberian insektisida, menambahkan insektisida, bisa curakron, bisa abasel, bisa apapun merek lah. Yang penting nggak usah fanatik sama merek, ya insek ya insek gitu. Terus kemudian juga bisa ditambahkan dengan fungisida. Fungisida bisa merek apa saja, yang penting dia fungisida ya, fungsinya tentu. Bisa dicampurkan sedikit dengan takaran ya kira-kira saja, tidak ada takaran pasti menggunakan ini, karena ini kita aplikasikan ke batang luar ya, jadi tidak terlalu berbahaya untuk tanaman itu sendiri. Dan untuk pengaplikasiannya, misalkan kok tidak ada insektisida maupun fungisida, bisa menggunakan kapur tohor saja murni dengan campuran air, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Setelah itu langsung saja diaplikasikan ke tanaman atau batang pohon ini. Bisa dimulai dari bawah ataupun dari atas, terserah, bebas ya. Nah, sampai merata, apalagi kalau ada semacam lubang-lubang ya. Terkadang tuh di seperti ini contoh, ini agak ada black hole atau lubang hitam. Ini langsung saja dijejali kapur tohor ini atau kapur gamping ini agar meresap ke dalam. Tentu saja manfaat dari kapur tohor ini, selain yang saya sebutkan tadi, kapur tohor ini juga mengandung kalsium tinggi ya. Jadi ya sekalian saja memberikan efek tambahan kalsium pada pohon durian melewati batang-batang ini. Semoga bisa diserap dan bisa bermanfaat untuk pohon ini. Seperti itulah kurang lebihnya. Jika ada kekurangan dalam saya bercakap, saya mohon maaf. Jika ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga silakan. Mari kita berbincang, berdiskusi mengenai cara perawatan pohon di halaman kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.